Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Erika Dwi Anggreni dengan NIM akhir 031. Di sini saya mengangkat salah satu penyakit yang masih menjadi masalah serius di peternakan unggas di Indonesia. Jadi saya mengangkat kasus kolibasilosis pada peternakan ayam boiler di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di sini saya akan membahas kolibasilosis lebih lanjut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kolibasilosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen, khususnya avian patogenik E. coli atau APEC. Bakteri ini merupakan gram negatif yang berbentuk batang dan bersifat fakultatif aerob dan dapat tumbuh baik pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, bakteri ini sebenarnya merupakan flora normal di saluran pencernaan ayam, namun dapat menjadi patogen bila ayam ini mengalami kondisi yang stres, kekurangan nutrisi, atau terpapar penyakit lainnya. Penularan bakteri lainnya itu dapat melalui feses yang tercemar air dan pakan, debu atau udara di dalam kandang, lalu ada luka di kulit atau saluran napas. Adapun faktor-faktor pendukung lainnya itu seperti ventilasi buruk, kelembapan tinggi, dan kepadatan kandang yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu pada gejala klinis pada hewan yang terserang atau terpapar atau terinfeksi bakteri E. coli ini. Contohnya itu seperti nafsu makan yang menurun, bulu kusam dan mengembang, sesak napas, jadi suara ayamnya itu terdengar seperti ngorok, lalu konjungtivitis di mana mata ayam itu berair dan bengkak, lalu fesesnya encer di mana ayam itu mengalami diare berwarna putih kehijauan, lalu penurunan berat badan, dan yang terakhir itu terjadi kematian mendadak pada beberapa individu. Setelah hasil nekroskopi itu menunjukkan adanya peritonitis fibrosa, perikarditis, dan aerosakulitis yang merupakan ciri khas terinfeksi E. coli sistemik. Selanjutnya kita akan membahas solusi dari penyakit kolibasilosis ini. Pencegahan. Jadi kita membahas pencegahan ini gimana biar ayam itu tidak terinfeksi bakteri E. coli, yaitu dengan menjaga kebersihan kandang dan peralatannya, melakukan disinfeksi rutin minimal 2 kali seminggu, lalu mengatur kepadatan populasi ayam agar ayam ini tidak stres, menyediakan air dan pakan yang bersih dan berkualitas, memberikan probiotik dan prebiotik sebagai pengganti antibiotik, lalu melakukan vaksinasi terhadap penyakit pernapasan lain seperti ND, IB, dan CRD yang dapat mempermudah infeksi bakteri E. coli ini. Setelah pencegahan, ada pengobatan. Pengobatan yang dapat kita lakukan pada ayam yang terserang penyakit kolibasilosis ini yaitu seperti memberikan antibiotik berdasarkan uji sensitivitas seperti amoxicillin atau doxycycline. Lalu yang kedua, memberikan multivitamin seperti vitamin A, C, dan E untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang tak kalah penting yaitu manajemen lingkungan, seperti meningkatkan ventilasi kandang, menjaga suhu ideal, dan memperbaiki sistem air minum agar tidak terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Kesimpulan dan saran. Setelah saya menjelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penyakit kolibasilosis ini merupakan penyakit bakterial penting pada unggas yang sering muncul akibat manajemen pemeliharaan yang kurang baik. Nah, penyakit ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang serius pada peternakan ayam atau unggas di Indonesia. Saran yang dapat saya berikan yaitu peternak perlu meningkatkan biosecurity dan sanitasi kandang, lalu pemeriksaan laboratorium seperti uji isolasi dan sensitivitas antibiotik perlu dilakukan sebelum memberikan obat kepada ayam, lalu diperlukannya edukasi berkelanjutan kepada peternak untuk menggunakan antibiotik secara bijak dan mengutamakan pencegahan dibandingkan pengobatan.
Nah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit kolibasilosis beserta bakteri E. coli. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.